Salah satu contoh konservasi yang dilakukan di Indonesia yaitu ada pada Taman Nasional Baluran di Kabupaten Situbondo. Kawasan Taman Nasional Baluran terletak di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, serta memiliki luas yakni 25.000 hektar. Berdasarkan karakteristik wilayah Baluran, Baluran sendiri memiliki batas-batas wilayah yakni sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Baculmati di Desa Wonorejo, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Sungai Klokoran yang ada di Desa Sumberanyar. Jenis iklim di Taman Nasional Baluran yakni beriklim kering tipe F dengan temperatur berkisaran antara 27,2 derajat Celcius hingga 30,9 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77% serta kecepatan angin 7 knots dan arah angin sangat dipengaruhi oleh arus angin tenggara yang kuat. Secara geologi, Taman Nasional Baluran memiliki dua jenis golongan tanah, yakni tanah pegunungan yang terdiri dari jenis tanah aluvial dan vulkanik, serta tanah dasar laut yang terbatas hanya pada dataran pasir sepanjang pantai daerah hutan mangrove. Tanah yang ada di Taman Nasional Baluran berwarna hitam dengan ditumbuhi rumput savana. Daerah ini merupakan daerah yang sangat subur serta membantu keanekaragaman kekayaan makanan bagi jenis satwa pemakan rumput. Tanah-tanah ini lebih mudah longsor dan sangat berlumpur pada musim penghujan. Sebaliknya, pada saat musim kemarau, keadaan permukaannya menjadi pecah-pecah dengan patahan sampai mencapai kedalaman 80 cm loh. Keadaan jenis tanah ini sangat menyulitkan untuk konstruksi jalan, karena selalu terjadi pemuaian dan penyusutan sehingga hal tersebut harus disesuaikan dengan musim yang terjadi. Taman Nasional Baluran ditetapkan sebagai kawasan konservasi karena memiliki keanekaragaman hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana dan memelihara keanekaragaman serta meningkatkan kualitas keanekaragaman beserta nilainya. Taman nasional ini terdiri dari tipe vegetasi sabana, hutan mangrove, hutan musim, hutan pantai, hutan pegunungan bawah, hutan rawa, hutan yang selalu hijau sepanjang tahun. Untuk tipe vegetasi sabananya mendominasi kawasan Taman Nasional Baluran yakni sebesar 40% dari total luas lahan. Taman Nasional Baluran berperan besar dalam menjaga eksistensi keragaman sumber daya alam hayati dari kepunahan. Selain itu, Taman Nasional Baluran juga berperan dalam menjaga ekosistem baik di darat maupun di laut. Taman Nasional Baluran memiliki beberapa objek dan daya tarik wisata alam yang cukup beragam. Terdiri dari kombinasi berbagai bentang alam, mulai dari ekosistem laut hingga pegunungan, savana, dan keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan lain. Dari beberapa objek dan daya tarik wisata yang ada di Taman Nasional yang dijadikan sebagai penetapan wilayah konservasi ialah Savana Bekol dan Pantai Bama. Bekol memiliki daya tarik berupa hamparan savana yang luas. Lokasi ini ideal untuk menikmati atraksi satwa seperti rusa, banteng, monyet ekor panjang, dan aneka jenis burung. Selain itu, Pantai Bama juga dikelilingi oleh hutan mangrove yang memiliki jenis flora seperti Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata, dan Soneratia alba. Pantai Bama juga memiliki jenis bakau, yakni ada dua, yaitu bakau bandul dan bakau kacang. Di Taman Nasional Baluran banyak terdapat habitat hidup flora dan fauna. Tidak hanya habitat asli, flora dan fauna yang langka juga hampir punah dapat ditemukan dan dikembangbiakan di Taman Nasional Baluran. Contoh dari satwa yang ditempatkan dan dikembangbiakan yang telah dilakukan oleh pihak Taman Nasional Baluran ialah pada tahun 2022, pihak Taman Nasional Baluran melakukan pelepas liaran 3 ekor hewan banteng Jawa, 2 terenggiling, 2 kucing hutan, 1 merak, dan 1 landak. Sedangkan salah satu contoh flora yang dilindungi ialah jati, karena jati menjadi salah satu flora yang mengalami penebangan hutan secara liar. Pada saat ini, Baluran mengalami kemarau panjang sehingga mengakibatkan kebakaran hutan. Masih belum diketahui apa penyebab pasti terjadinya kebakaran tersebut.
Oleh sebab itu, Taman Nasional Baluran perlu memiliki manajemen dan pengelolaan yang baik sebagai upaya konservasi flora dan fauna yang langka. Ditinjau dari status kawasan, Taman Nasional Baluran memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, rekreasi, maupun pariwisata. Maka dari itu, tujuan pengelolaan kawasan Taman Nasional Baluran ialah melestarikan SDAH dan ekosistemnya agar dapat memenuhi fungsinya secara optimal. Adanya konservasi ini memiliki fungsi atau tujuan, yaitu untuk dapat mengawetkan berbagai makhluk hidup atau menjaga kelestarian makhluk hidup supaya terhindar dari kepunahan dan suatu makhluk hidup. Untuk upaya konservasi kelestarian flora dan fauna yang dilakukan di Taman Nasional Baluran, salah satunya ialah membuat papan larangan seperti berikut. Nah, papan larangan ini ditujukan kepada wisatawan agar tidak menjangkau kawasan yang telah diberikan larangan, sehingga nantinya untuk wisatawan lain tetap dapat melihat flora dan fauna yang ada di Taman Nasional Baluran. Upaya konservasi yang dilakukan di Taman Nasional Baluran selain membuat papan larangan ialah yang pertama, membangun riset center. Dengan tujuan diharapkan dapat melahirkan peneliti-peneliti yang handal sehingga nantinya mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Taman Nasional Baluran. Yang kedua ialah melakukan kegiatan atau aksi seperti penanaman bakau, bersih sampah, pelepas liaran hewan, serta penanganan kasus yang mengakibatkan kerusakan flora dan fauna di Taman Nasional Baluran. Dan yang ketiga yakni memanfaatkan kembali bangunan maupun tempat yang fungsinya itu sudah tidak dipergunakan dengan cara membangun kembali atau memperbarui serta mengembalikan fungsinya seperti semula, sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya kegiatan pembukaan baru yang bersifat mengalihkan fungsi awalnya. Tujuan konservasi yang ada di Taman Nasional Baluran selain untuk menjaga flora dan faunanya yang khas agar terancam dari kepunahan, yakni menjaga dari aktivitas wisatawan yang tidak bertanggung jawab. Upaya-upaya konservasi flora dan fauna yang dilakukan pastinya sangat berpengaruh besar bagi kehidupan manusia. Jadi, ayo kita bersama-sama menjaga kelestarian flora dan fauna agar terhindar dari ancaman kepunahan. Konservasi keanekaragaman hayati ini menjadi hal urgent, terlebih pada abad modern seperti pada masa sekarang, di mana peran manusia menjadi sangat dominan di bumi. Semakin berkembangnya teknologi apabila tidak diimbangi dengan alam, maka akan berdampak pada keanekaragaman hayati yang ada. Manusia memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam. Segala aktivitas maupun kegiatan manusia akan memiliki dampak positif maupun negatif bagi adanya kehidupan. Karena alam akan bersahabat kepada siapapun bagi yang ramah kepadanya. Lindungi alammu, maka kamu akan melindungi masa depanmu. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan vlog ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya.